Silakan simak video baru dari channel YouTube Kukangen.dat. Jangan di skip loh. Dengarkan ulasannya sambil bersantai dengan keluarga. Enjoy. Hai Sobat Kukangen, terima kasih sudah tengok channel ini lagi ya. Bagaimana ulasan tentang sumo yang saya ulas di video kemarin? Sudah pada nonton belum? Nah, sekarang saya akan mengulas cabang olahraga tenis lapang ya. Tetap simak ulasannya, jangan kemana-mana dulu ya. Nah, kita mulai dari sedikit sejarahnya ya. Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tujuan permainan ini adalah memukul bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Asal mula pertama tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Raket mulai digunakan pada abad ke-16, dan permainannya mulai disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama, tenes, yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil. Singkat cerita, di zaman modern ini, ada 4 ajang kejuaraan tenis terkenal dan terbesar, yaitu Wimbledon, Roland Garros, US Open dan Australia Open. Keempat ajang tersebut disebut Grand Slam. Ulasan dan grafik di video ini akan membahas siapa saja yang menjadi juara Grand Slam sepanjang sejarah tenis dunia. Muncul nama-nama seperti Jimmy Connor, Ivan Lendl, Bjorn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Federer, Nadal hingga Djokovic. Nah, tanpa perlu berpanjang lagi, simak video berikut tentang juara Grand Slam tenis terbanyak sepanjang sejarah. Ayo, siapa sajakah mereka? Yuk gas bang, jangan kasih kendor. Nah, kita mulai data grafiknya tentang petenis dunia yang meraih Grand Slam terbanyak, dimulai dari Jack Kramer, petenis asal Amerika era tahun 1940 hingga 1950. Dia merupakan petenis nomor 1 dunia yang memenangkan 4 Grand Slam. Awas, terus perhatikan gerakan grafik putihnya ya. Selain Jack Kramer, kemudian ada Frank Sedman, petenis asal Australia yang memenangkan 5 single Grand Slam dan 22 Grand Slam pada double turnamen dari tahun 1945 hingga 1976. Sangat luar biasa Om Frank ini. Bisa memenangkan di 2 title beda. Setelah kejayaan Frank, lalu ada Tony Trabet, petenis asal Amerika yang meraih 5 Grand Slam. Setelah itu, ada Lew Hoat asal Australian, yang memenangkan 4 Grand Slam pada awal tahun 1950 hingga tahun 1970. Terus lanjut ke Ashley Cooper berasal dari Australia. Dia memenangkan 4 single Grand Slam dan 4 dari double turnamen. 3 Grand Slam, dia menangkan pada tahun 1958. Rod Laver, juga dari Australia, merupakan petenis nomor 1 dunia dari tahun 1964 sampai 1970, dia memenangkan 6 titel Grand Slam. Maaf ya jika ucapan saya kalah cepat dengan pergerakan grafik di atas. Roy Emerson, juga petenis dari Australia, memenangkan 12 title single Grand Slam dan 16 title double Grand Slam. Dia satu-satunya pemain single putra yang meraih gelar Grand Slam di kedua turnamen single dan double. Nah, Rod Laver muncul lagi menjuarai ajang Grand Slam dengan menambah 4 titel Grand Slam di tahun 1968. Total Grand Slam-nya menjadi 10. Era Rod Laver akhirnya berganti dengan munculnya juara baru yaitu John Newcombe, petenis asal Australia, yang merupakan salah satu petenis pria yang menjadi nomor 1 dunia di kedua turnamen single dan double. Dia memenangkan 7 single Grand Slam dan 17 Grand Slam di turnamen double. Memang luar biasa sekali, si John Newcombe ini. Bisa juara di 2 tipe turnamen. Monitor terus pergerakan grafik putihnya ya. Setelah era Newcombe, muncullah petenis muda bernama Jimmy Connor, petenis nomor 1 dunia, asal Amerika dalam jangka waktu 160 minggu, dari tahun 1974 hingga 1977. Nah, kemudian ada petenis muda asal Eropa bernama Bjorn Borg, petenis nomor 1 dunia, asal Swedia.
Antara tahun 1974 hingga 1981, dia menjadi pemain pertama di era baru, yang memenangkan 11 titel single Grand Slam, di mana dia memenangkan 6 kali di Roland Garros dan 5 kali di Wimbledon. Nah, Jimmy Connor muncul lagi menjadi petenis pemenang Grand Slam pada tahun 1981 dan 1982. Setelah era Jimmy turun, muncullah John McEnroe yang juga petenis asal Amerika. Dia merupakan pemain yang syarat akan kontroversial di lapangan dan sering menimbulkan kegaduhan dengan wasit. Dia meraih 7 Grand Slam selama karirnya. Ivan Lendl, asal Cekoslovakia yang sekarang tinggal di Amerika, merupakan petenis nomor 1 dunia dengan rekor selama 270 minggu. Dia memenangkan total 94 single turnamen dan 8 titel Grand Slam. Kejayaan Ivan Lendl mulai diganti dengan mundurnya petenis Eropa lainnya, yaitu Stefan Edberg, berasal dari Swedia, yang merupakan petenis nomor 1 dunia di single dan double. Dia memenangkan 6 titel single Grand Slam dan 3 Grand Slam dari double pada tahun 1985 dan 1996. Stefan juga merupakan petenis yang menjadi juara di 2 turnamen seperti John Newcombe. Nah, setelah era Stefan berakhir, dan sekarang muncullah Pete Sampras, petenis nomor 1 dunia asal Amerika, yang memulai karir profesional pada tahun 1988 hingga berakhir tahun 2002 saat meraih US Open, dengan mengalahkan Andre Agassi di final. Total 12 titel single Grand Slam, sudah dia menangkan selama karirnya menjadi petenis profesional. Masa kejayaan Pete Sampras mulai diganti dengan munculnya petenis asal Amerika, yaitu Andre Agassi, yang berasal dari Amerika, adalah petenis flamboyan dengan gaya rambutnya yang gondrong. Dia memenangkan 8 single title Grand Slam dan medali emas di Olimpiade 1996. Nah, ini dia legenda dunia tenis era baru, Roger Federer. Petenis nomor 1 asal Swiss ini, telah memenangkan total 20 titel single Grand Slam. Ini merupakan titel terbanyak yang diraih sepanjang sejarah tenis single pria. Selain itu, Federer juga merupakan petenis nomor 1 dunia, yang dia pegang selama 310 minggu. Dominasi kejayaan Federer ini, mulai turun setelah munculnya pesaing muda baru. Siapakah dia? Pemuda asal Spanyol ini dikenal dengan julukan Matador. Rafael Nadal, petenis berotot, yang menjadi pesaing berat untuk Federer dalam setiap ajang final Grand Slam dan Master. Dia sudah memenangkan 19 Grand Slam sampai saat ini, dan menempati nomor 2 dunia. Selain Nadal, pemuda asal Serbia muncul, menjadi pesaing Federer dan Nadal dalam setiap ajang final. Dia adalah Novak Djokovic. Saat ini dia menempati petenis nomor 1 dunia. Dari 2010 hingga 2019 ini, mereka bertigalah, yang merajai final ajang tenis dunia. Federer, Nadal, dan Djokovic. Ketiganya saling mengalahkan satu sama lain di setiap ajang final. Nah, sobatku kangen, itulah gambaran tentang petenis dunia yang menjadi juara Grand Slam terbanyak sepanjang sejarah. Saat ini, Roger Federer masih saja menempati urutan teratas, sebagai pemegang rekor 20 Grand Slam petenis pria dunia. Diikuti oleh Nadal, dengan 19 Grand Slam, dan Djokovic, dengan 16 Grand Slam-nya. Mereka dijuluki The Big Three di dunia tenis era baru ini, karena menguasai seluruh ajang besar turnamen tenis sejak 2010 hingga saat ini. Iya, maaf ya sobat, saya ganti kostum dulu nih, supaya terlihat lebih keren dan kekinian gitu loh. Nah, untuk yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya, panteng terus channelnya, dan tonton terus videonya. Ku Kangen Channel, upload hampir tiap hari loh. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, jika ada request ulasan apa yang ingin ditampilkan di channel ini, udah tulis aja di komen ya. Selamat beristirahat.